Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wa salamu ala khatmil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin rasulin amin wa ala alihi wal qadihis sabirin wa ummatil mu'minina amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, saya mengajak Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan yang bisa kita kenal dengan istilah sholawat dan salam sejahtera kepada pimpinan kita bersama, teladan kita bersama, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita yang hadir di tempat ini bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kultum yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, yaitu pandai bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakan adalah kecil. Kita yang hina dan tak punya daya dan kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah lah. Karena itu, mari kita berbanyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita bersama. Bersyukur adalah salah satu bentuk sikap yang direkomendasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi-nabinya, sebagaimana difirmankan dalam surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadanya. Dan jika sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Syukur merupakan suatu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan nikmatnya yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dapat memberikan penjelasan bahwasannya bersyukur bisa kita kategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, asyukruh bil lisan. Yang kedua, asyukruh bil qalbi. Dan yang ketiga, yaitu asyukruh bil amal. Nah, inilah 3 aspek yang perlu kita kerjakan selama kita masih mau diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, asyukruh bil lisan. Kita amalkan rasa syukur itu dengan ucapan kita, dengan lisan kita. Nah, bagaimana cara kita bersyukur dengan lisan kita? Yang pertama, kita mendapatkan rezeki, maka kita ucapkan dengan alhamdulillah, karena kita telah diberikan rezeki dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kita bangun tidur, kita juga sebut alhamdulillah karena masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hidup di dunia ini. Yang ketiga, ketika Allah memberikan nikmat sehat kepada kita, karena kalau kita sakit dan kita kekurangan oksigen, berapa harga yang harus kita bayar setiap menitnya untuk membeli oksigen? Tetapi ketika diberi sehat, oksigen yang kita hirup sehari-hari dengan gratis, maka patutlah kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Yang kedua, yaitu asyukruh bil qalbi. Kita bersyukur dengan hati, dengan qalbu kita. Bagaimana caranya kita bersyukur dengan hati? Yang pertama, ketika kita mendapatkan musibah atau rezeki, kita ucapkan dengan lisan serta nikmat dan resapi dengan hati kita. Karena banyak di luar sana, kalau di sini tidak ada hal-hal bahwasannya mereka hanya dilantunkan dengan ucapan, tetapi di dalam hatinya masih merasa kurang puas dengan apa yang diberikan Allah, apa yang diberikan nikmat kepada Allah kepada kita semua. Maka orang
marilah bisa kita asumsikan bahwa orang ini bisa menderita penyakit hati. Nah, semoga kita semua dihindari dari penyakit hati ini ya. Yang kedua yaitu selalu menjaga hati kita agar senantiasa berhubungan baik dengan Allah, agar nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa dinikmati oleh hati dan tubuh kita secara baik. Yang terakhir yaitu asyukur bil amal. Kita bersyukur dengan perbuatan amal kita. Jadi syukur dalam bentuk amal ini berkaitan dengan amalan hati dan anggota badan. Nah, kita ada dapat memetik dari cerita Rasul kita, Rasul baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu adalah manusia yang pandai bersyukur. Nah, suatu ketika beliau pernah ditanya Bilal, apakah yang menyebabkan baginda menangis? Padahal Allah telah mengampuninya dosa-dosa baginda, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Lantas apa jawaban beliau? Beliau menjawab, tidakkah engkau suka aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dan memang kita harus siap dan setiap kondisi, seperti yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kalaulah sabar dan syukur itu ibarat 2 ekor unta, maka aku tidak peduli unta mana yang aku kendarai sekarang. Marilah kita tutup kultum singkat ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.